Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pribadi yang seperti yang kita nyanyikan. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Saudaraku, itu kalimat yang indah, tetapi sulit untuk dilakukan. Itu salah satu lagu yang saya sukai dan sering saya pakai di kamar doa saya menangis di hadapan Tuhan. Itu lagu yang sentimental sekali, saudaraku. Tetapi di dalam setiap kalimatnya itu mengandung kata-kata yang tidak main-main kita di hadapan Tuhan. Karena ketika kita berbicara engkau gairah hidupku, dunia sedang melihat. Orang di luar sana sedang melihat. Orang-orang di dekatmu sedang melihat. Benarkah Tuhan itu gairah hidupmu? Atau mungkin adakah gairah yang lain selain Tuhan di dalam hidupmu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan terlalu banyak yang mem-PHP Tuhan, memperalat Tuhan. Dan seakan-akan ketika mereka menyanyikan lagu-lagu yang begitu sentimental, maka Tuhan bisa menikmati hidup mereka.
Tuhan tidak membutuhkan apa-apa di dalam hidupmu dan hidupku, saudaraku. Tetapi Tuhan senang melihat kalau hatimu dan hatiku itu sungguh diarahkan kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak sampai di level ini dan tidak memahami titik ini. Seakan-akan ketika dia sudah mempersembahkan apa yang dia persembahkan, baik itu uangnya, tenaganya, harta, waktu, bahkan menjadi pribadi seperti saya, menjadi seorang pendeta, aktivis. Seakan-akan dia sudah memiutangi Tuhan, seakan-akan sudah do something untuk Tuhan. Tahukah saudaraku, semua yang kita berikan hari ini terbatas. Kita terbatas. Tetapi ada satu yang memang Tuhan cari dalam hidupmu dan hidupku, dan itu tidak terbatas, yaitu hatimu. Amin, saudaraku. Hatimu yang dicari oleh Tuhan. Ini yang tidak banyak dikejar oleh orang Kristen. Hatimu, cintamu yang kau berikan kepada Tuhan itu klimaks atau belum? Maka di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itu gak bisa terjadi dalam hidup orang Kristen kalau memang mereka belum benar-benar menikmati Tuhan dalam hari-hari hidup. Karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau lakukan, semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Maka tadi saya ngomong, kalau engkau masih ada sesuatu yang lain selain Tuhan dalam hidupmu, engkau tidak bisa memenuhi 1 Korintus 10 ayat 31 ini. Maka kita harus memulai diri kita dengan menikmati Tuhan dari apa yang kita lakukan. Menikmati Dia secara utuh, menikmati Dia secara posesif, saudaraku. Saya ngomong begini nih, kalau kalian belum sampai di titik Anda benar-benar serius sama Tuhan, susah untuk memahami ini. Tetapi saya mencoba untuk menggambarkan itu dengan kata-kata. Maka orang-orang di sekitarmu akan melihat dari pasangan hidupmu, anakmu, karyawanmu, sahabatmu. Dia akan melihat bagaimana engkau menikmati Tuhan itu real. Sepenuhnya untuk Tuhan, hidupmu untuk Tuhan. Kemudian saya mulai berpikir begini, ini orang kalau diajak ngomong begini gak akan nyampe. Begini saudaraku. Kau dan saya hidup hari ini, saudaraku, tujuannya jelas. Kembali ke rancangan Allah semula. Amin, saudaraku. Kembali ke rancangan Allah semula berarti engkau harus hidup seperti Yesus hidup. Dan tidak banyak orang Kristen yang memahami hal ini. Apa tujuan dia hidup? Dia harus sampai di titik ini. Maka supaya sampai ke titik ini, saudaraku, ada banyak hal yang harus kita mengerti bahwa engkau dan saya sudah dibenarkan, dikuduskan, dimenangkan. Kau sudah memiliki voucher keselamatan di sini. Kau sudah memegang voucher keselamatan itu. Kau diberi tuntunan Roh Kristus. Artinya Spirit Yesus. Kau sudah bisa melihat gambar Yesus. Ikuti saja. I am the way, the truth, and the life. Kau ikuti. Supaya engkau bisa sampai ke rancangan Allah semula. Bisa seperti Yesus. Engkau harus mengenakan hidup Yesus.
Di sini Tuhan tuntun lagi. Tuhan berikan rohnya Bapa, Roh Kudus itu sendiri. Supaya engkau bisa fulfill seperti Yesus. Selain Roh Kudus, Allah juga memberikan Injil, kebenaran. Kita ini sudah punya banyak tools, saudaraku. Untuk kita bisa sampai di situ. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menjadi utusan Allah yang optimal, saudaraku. Kau jadi orang Kristen bukan hanya untuk datang hari Minggu. Kau beribadah, kau memberi persembahan, kau pelayanan, kemudian kau puas dengan hidupmu. Kau tidak berbuah. Maka beberapa kali saya sudah katakan, seberapa kau mencintai Tuhan ketimbang organisasimu. Seberapa engkau lebih mencintai Tuhan ketimbang pendetamu. Seberapa engkau mencintai firman-Nya ketimbang YouTube dari gereja yang ada. Karena banyak orang Kristen hari ini lebih mementingkan organisasinya, pendetanya, YouTube gerejanya, ketimbang bagaimana dia memproses dirinya untuk memandang Yesus dan berjuang hidup seperti Yesus. Dengan apa? Mengenal kebenaran Allah. Maka Yohanes 17 ya 20-21 tolong tampilin. Firman Tuhan berkata begini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu. Seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Ini akunya Yesus. Aku di dalam engkau. Bapa dengan Yesus itu jadi satu. Jadi begini, supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Mereka itu kita. Orang yang percaya nih saudaraku. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saya boleh simpulkan begini. Bapa mengutus Yesus. Yesus mengutus kita orang percaya. Supaya dunia percaya bahwa kita utusan Allah. Maka hidupmu dan hidupku, mau tidak mau saudaraku, harus seperti Yesus. Kalau enggak saudaraku, dunia akan bingung dengan kekristenan hari ini. Halo, amin. Bingung dengan kekristenan hari ini. Gereja ribut, pendeta ribut, semua gontok-gontokan. Kau mau apa? Pelayanan ribut. Kau tidak mencerminkan Kristus. Di luar sana orang jenuh dengan hidup. Dia datang ke gereja, dia mencari kelegaan. Dia mencari pribadi Kristus. Dia mencari pribadi Kristus dalam setiap orang-orang yang ada di dalam gereja. Tetapi banyak orang yang tidak menemukan pribadi itu. Yang ada hanyalah kemunafikan. Maka pada pagi hari ini saudaraku, saya mau mengajak kepada kita semua. Kau dan saya harus benar-benar utuh. Tujuanmu jelas. Kembali ke rancangan Allah semula. Gambar Allah yang sudah ada di dalam diri kita. Pikiran, perasaan dan kehendak ini harus disertai dengan rupa Allah yang berkualitas. Demut yang berkualitas. Kualitas itu tidak bisa tidak. Ini selalu saya berikan nih rumusan. Rehoboth Semarang pasti sudah hafal. Kuncinya adalah intimasi dulu. Di dalam keintiman, kau akan merajut kekudusan. Itu tidak bisa ditawar, saudaraku. Orang yang intim, dia akan hidup kudus. Di dalam kekudusannya, dia akan encounter with God. Berjumpa dengan Allah. Ketika dia berjumpa dengan Allah, maka Roh Kudus itu baru klik, baru on. Roh Kudus itu sudah dimateraikan, tapi nggak on kalau Anda tidak merespon, karena dua pihak. Anda mengikuti saya? Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Aduh pastor pagi-pagi udah teriak-teriak ya.
Saya rindu kalian semua mengerti ini, saudaraku. Kekristenan ini harus sampai di titik klimaks. Kau tidak selesai dengan 70 tahun, 80 tahun kau datang ke gereja, kau beri persembahan, kau pelayanan, that's it. No, tapi kalau hidupmu tidak kembali ke rancangan Allah semula, kau binasa. Kau mau apa? Kau mau apa dengan hidup ini? Selain engkau berjuang, posesif memiliki Tuhan. Tuhan kebahagiaanku. You are everything and anything. Tidak ada anything lain yang bisa mengganggu posesifku ke Tuhan. Saya bisa begini, saudaraku. Itu karena tempaan Tuhan yang begitu dahsyat. Saya terus, Roh Kudus terus kasih saya pengenalan akan engkau. Lebih. Tapi pengenalan akan engkau itu tidak kabur ketika engkau sedang mengalami badai hidup. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau sedang mengalami problematika hidup, badai hidup, itu momen di mana engkau melihat Allah secara real, jelas. Kau minta tangan Tuhan, Terus Bapak, aku mau. Di situ kau bisa mengukir. Oh begitu ya. Kalau hidupmu hancur ini, mau enggak mau kau cari Tuhan, kau bangun intimasi, betul enggak saudaraku? Terus kau melekat. Kuncinya satu, kudus hidupmu, akhirnya kau tahu, oh ya, hanya Tuhan, semua dilepas. Kau mulai ketemu Tuhan. Wah itu mulai nikmat saudaraku. Maka hidupmu dan hidupku ini saudaraku, haruslah hidup yang membuat Tuhan itu dimuliakan dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Dari setiap gerak-gerik hidupmu dan hidupku, dari setiap sikap perbuatan kita, buatlah orang itu di luar sana menemukan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Buat sampai orang berkata, kok bisa ya orang ini? Kok bisa ya dibegitukan, kok masih saja bisa? Orang gak tahu ramuannya. Masalah hidup itu ramuan paling mujarab. Duri dalam daging itu ramuan paling mujarab untuk engkau bisa merengkuh Tuhan. Maka ini bisa on semua. Roh Kudus on. Kau pandang Yesus. Hidup mengiring Yesus. Minta tuntunan Roh Kudus. Kau belajar kebenaran firman. Hidup dalam kesucian. Wah saudaraku, benar. Sampai orang bisa melihat bahwa oh ya, ini orang ini berubah ya hidupnya ya. Maka di situ engkau sedang memuliakan Tuhan, sedang mengagungkan Tuhan, sedang membuat Tuhan terhormat dengan hidupmu sebagai orang Kristen. Gak jamin saudaraku, pendeta sekalipun gak jamin. Gak ada yang jamin itu. Tapi kalau di sini di Rehoboth Semarang saya ajarkan terus bagaimana tentang nuranimu. Itu akan ada dakwaan-dakwaan yang begitu kuat, yang menggocoh dirimu sampai engkau bisa merasakan luka Tuhan. Itu keren. Itu nanti sampai kau bisa, aduh aturan aku gak usah ngomong itu deh. Pernah gak Bapak Ibu ngomong gitu? Aduh aturan aku gak usah ngomong itu. Aduh aturan aku gak usah begitu deh responku. Alah. Karena kita sudah terbiasa memperhatikan perasaan Bapa. Luka enggak dengan aku lakuin itu? Maka saudaraku, kalau kita tidak bisa menikmati Tuhan sebagai kepuasan kita, maka kita tidak memuliakan Dia. Kita tidak menempatkan Dia dengan layak. Dari melek pagi hari, dengan setiap media yang Tuhan sediakan, seharusnya kau pakai untuk memuliakan Dia. Jadikan itu semua sebagai sarana untuk kau memuliakan Dia. Every minute in your life, saudaraku. 24 jam 7 hari. jam 7 hari dari pagi sampai kau malam. Dengar baik-baik saudaraku. Pagi hari kau minta tuntunan Tuhan. Jangan cari apapun yang lain.
kau minta tuntunan Tuhan. Nggak harus denger renungan saya, saudaraku. Nanti dulu. Kau punya waktu sama Tuhan dulu. Loh pastor, kok begitu? Yes, intimacy with God, pribadimu dengan dia, itu lebih penting. Halo? Halo? Kau tidak boleh mengandalkan siapapun. Kau andalkan dirimu sendiri ke Tuhan. Katakan amin. Biasakan itu. Kau tidak mengandalkan pendeta siapapun. Kau andalkan dirimu sendiri dengan Tuhan. Di pagi hari, kau cari Tuhan. Seeking of God, mencari dia. Dengan remuk hatimu. Dengan kesederhanaanmu. Kau cari dia. YouTube itu tambahan. Katakan amin. Saya ngomong ini real, saudaraku. Jadi apapun tidak mengganggu hidupmu suatu hari nanti. Kau punya keintiman dengan Bapa itu sendiri. Kau terbiasa memegang tangannya sendiri. Kau terbiasa melihat wajahnya sendiri. Di dalam kesunyian di kamar doamu kau sendiri. Berikan waktu hidupmu. Kau harus. Nanti baru masuk. Kalau sudah selesai baru ke renungannya. Atau ikut doa pagi terserah. Tapi kau harus punya jam sendiri. Saya katakan ini saudaraku. Jadi suatu hari kalau kau bertemu dengan Tuhan, kau ditanya siapa figur yang ada di dalam dirimu? Ya Tuhan saja. Amin. Amin. Saya ngomong ini mau bawa Anda benar, saudaraku. Gereja ini nanti suatu hari Stephen Lim gak ada, tetap jalan. Bukan karena Stephen Lim gak ada penyambungnya. Enggak. Makanya latihan dari sekarang, nyambung sendiri sama Tuhan. Halo? Kau kuat. Kau sudah terbiasa berhadapan dengan Bapa. Kau mencium kakinya, kau terbiasa memegang tangannya. Kau terbiasa mendekat dia. Itu indah, saudaraku. Saya katakan ini susah untuk tapi indah kalau engkau punya pengalaman dengan dia. Saya kadang, kenapa orang harus bingung dengan kerohaniannya? Kalau engkau punya Tuhan saja, Lord, you are everything. Kau jalani hari hidup, Tuhan akan bawa nih. Kadang ada masa-masa ekstrim, saudaraku. Betul gak? Ekstrim. Sampai, waduh. Kan gak tentu, kita pagi hari kita gak berharap ada sesuatu yang ekstrim. Tetapi akan tiba ada sesuatu yang ekstrim, saudaraku. Ada sesuatu yang ekstrim. Bahagianya ekstrim, susahnya ekstrim. Atau flat hidupmu. Tapi cuman mau saya ingat, saudaraku. Dalam kondisi apapun. Kalau engkau sudah bertuhan dengan benar. Kau minta tuntunan Tuhan, kau dekap dia, kau pegang tangan. Jangan jauh dariku, Bapa. Aku mau terus pegang tanganmu untuk aku menjalani hari hidup. Saya mau kasih tahu, saudaraku. Kau tetap harus memuliakan Tuhan di dalam segala kondisi hidupmu. Karena kau adalah utusan Allah. Maka untuk bisa sampai di sini. Makanya kalau Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir, ini ada 5 minutes. Saya katakan 5 menit pertama. Ini pengalaman saya. Duduk dekat kaki Tuhan. Itu yang akan membawa dirimu terus di palung laut, waduh, kau tetap aman. Maka benar, kalau engkau punya intimacy with God. Yohanes 17 ayat 20-21. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Supaya dunia percaya di titik nadir terendah hidupmu. Kau tetap memuliakan Allah dengan sikapmu. Dengan segala apa yang kau lakukan. Dari semua responmu yang keluar. Kau tetap memuliakan Allah. Di dalam nikmatnya hidup. Kau dibawa terbang tinggi, engkau tetap memuliakan Allah. Kau tidak lupa Tuhan. Bahkan di dalam normal hidupmu, kau tetap merajut cinta Tuhan. Amin, saudaraku.
Ini sesuatu yang sulit. Betul. Sesuatu yang sulit. Apalagi di situasi ekstrim. Ketika kau dibully. Ketika kau diperhadapkan dengan sesuatu yang kau tidak salah tapi kau dipersalahkan. Kau diinjak. Tapi kau harus berjuang. Maafkan aku. Padahal kau nggak salah. Kalau bukan Bapa dan Tuhan Yesus di dalam kita, kita di dalam mereka, kita nggak mungkin bisa begini, saudaraku. Halo, betul nggak? Kita nggak mungkin mau ngulurin tangan. Apa tujuannya untuk itu semua? Karena aku mau kembali ke rancangan Allah semula. Karena aku mau Bapa, aku klimaks di pemandanganmu. Itu gambaran yang impossible untuk orang dunia. Maka Bapak Ibu, nih ini baju baru kita. Hari ini anak-anak banyak pakai. Truth. Ini desain saya. Ini launching baru. Ini gambaran seorang pribadi Stephen Lim dulu yang dulu tidak pernah melihat kebenaran. Saya tidak minat dengan kebenaran. Saya minat uang, saudaraku. Jujur. Siapa yang minat uang? Saya minat uang. Saya minat kekuasaan. Saya minat dunia. Tetapi karena suara kebenaran ini membawa saya the truth. Ini membawa saya, ini makanya banyak panah ini. Arahku satu sekarang. Aku mau kembali ke rancangan Allah semula. Aku mau menjadikan kau satu-satunya gairah hidupku, Tuhan. Aku mau jadikan kau satu-satunya yang kumiliki. Aku mau menjadikan kau satu-satunya yang membuat aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Ngomong begini nih, kalau gak bisa menghidupi atau tidak berjuang menghidupi, itu didakwa loh saudaraku. Udah gampang. Maka pada pagi hari ini, apapun yang sedang kau alami, di titik tertinggi hidupmu, atau di titik terendah hidupmu. Saya cuma mau ingatkan saudaraku bahwa Tuhan sedang mencari hatimu dan hatiku. Kau mau serahin Tuhan gak hatimu itu? Itu kado spesial buat Natal, itu adalah hatimu kau kasih ke Tuhan. Coba berapa puluh kali Anda mengikuti Natal. Sampai bosan ya. Nanti malam kudus ya begitu ya. Malam kudus, dah begitu terus pulang. Merry Christmas, salam, dapat bingkisan Natal, pulang. Selesai. End of church. Terus liburan. Tiap tahun begitu gak? Itu begitu doang. Habis itu bertahun-tahun, berpuluh tahun kita melakukan itu. Tapi pernahkah Anda berpikir mulai hari ini, apa yang bisa aku berikan sebagai kado untuk Tuhan? Tekadmu untuk memberikan hati, cinta yang utuh kepada Dia, saudaraku. Mulai hari ini engkau berjuang. Jangan kau berkata, loh pastor, yang menyerahkan diri ke Tuhan itu full timer saja. Enggak, bukan. Setiap kita harus menjadi full timernya Tuhan. Setiap kita harus menjadi hamba Tuhan. Kau dan saya, saudaraku, harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Artinya apa? Kau merelakan dirimu menjadi alat. Kau relakan dirimu diperalat di dalam tangan Tuhan untuk engkau bisa memuliakan Allah. Amin saudaraku. Amin. Kau harus berjuang. Kau harus merelakan dirimu itu menjadi alat Tuhan. Ini aku. Pakai aku. Peralat diriku. Supaya nama Tuhan dimuliakan melalui hidupku. Sampai kita bisa memenuhi firman Tuhan yang berkata, Dia memancarkan kemuliaan Allah. Dia di sini Yesus. Yesus memancarkan kemuliaan Allah. Bagaimana engkau dan saya, para pengikut-pengikut Yesus. Banyak orang fans dengan Yesus. Tapi bukan follower, bukan pengikut Yesus. Banyak orang fans suara kebenaran.
Siapa yang suka dengan suara kebenaran? Loh, kalau nggak suka di sini loh. Siapa yang suka suara kebenaran? Tapi jarang yang mau menjadi pengikut suara kebenaran dan pelaku suara kebenaran. Jangan pikir teologi terus Anda bisa mengikuti Yesus. Belum tentu, saudaraku. Segudang ilmu tentang Tuhan, tentang suara kebenaran. Kalau engkau tidak berjuang, remuk hatimu pecah untuk Tuhan. Cuma bagaimana pecah hatiku untuk Tuhan, pastor? Kau harus merelakan semua hidupmu. Kau harus merelakan hidupmu. Kau harus kehilangan hakmu supaya kau hidup. Kalau engkau tidak berjuang melepaskan semuanya, kau tidak akan pernah merengkuh hidup yang sesungguhnya. Zoe itu. Kau tidak akan pernah merengkuh itu, saudaraku. Kekristenan harus menjadi jalan hidup. Karena kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itulah jalan hidup itu sendiri. Maka engkau dan saya hari ini harus berjuang menghidupkan kekristenan itu. Menghidupkan Yesus. Dia bercahaya. Kau dan saya harus hidup bercahaya di gelapnya dunia ini. Bukan hanya dunia, di gelapnya panggung gereja. Loh, pastor kok ngomong begitu? Loh, real. Di gelapnya dunia pelayanan. Di gelapnya kekristenan hari ini. Kau dan saya harus bercahaya. Amin, saudaraku. Amin. Kau harus berjuang. Kau bangkitkan jiwamu untuk aku harus seperti Yesus. Bercahaya di tengah kegelapan. Maka Rehoboth Semarang harus menghidupkan itu. Coba kalau setiap orangnya mau seperti Yesus. Baik, saudaraku. Baik. Coba kalau semua orang Kristen mau berjuang seperti Yesus. Ampuni, 70 kali 7. Lakuin bener. Bersukacitalah. Lagi katakan, bersukacitalah. Gak ada orang bersungut-sungut. Jangan kamu khawatir. Orang gak khawatir. Tapi buktinya mana pengikut Kristus hari ini? Semua berbalik arah. Tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini, saudaraku. Allah yang tidak kelihatan itu harus kita pancarkan, kita peragakan di dalam kehidupan kita. Seperti Yesus memperagakan hidup Bapaknya, kasih Bapaknya. Kau dan saya harus memperagakan hidup Yesus itu. Sama seperti Yesus menjadi bait Roh Kudus, memancarkan kemuliaan Allah. Kita pun harus menjadi bait Roh Kudus yang harus memancarkan kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Ada lagunya yang ini apa? Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Yang bisa nyanyi yuk? Katakan. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Kalimat ini, katakan. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Yuk sekali lagi katakan. Haus hatiku, katakan. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu, menikmati hadiratmu. Katakan saudaraku. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap
di hadirat-Mu, ya Bapa. Saudaraku, sebelum waktu kita habis, sebelum kita tidak punya kesempatan lagi untuk memuliakan Allah dalam hidup kita. Karena tugas kita berat. Di dalam 24 jam 7 hari hidup kita ini, kita harus mengembalikan hidup kita dalam rancangan Allah semula. Selain itu, kita harus membawa banyak jiwa di sekitar kita untuk kembali ke langit baru, bumi baru. Kita punya tanggung jawab itu. Kita punya tanggung jawab batin di situ untuk kita membawa banyak jiwa diselamatkan melalui hidup kita. Kita tidak bisa main-main dengan hidup ini. Tapi banyak orang Kristen hari ini yang masih tidak berminat untuk hal itu. Sudahlah pastor, yang penting aku selamat. Tidak usah jadi perwira kerajaan Allah, udah. Jadi apa deh, pokoknya masuk aja udah untung. Betul gak? Seringkali begitu loh. Anak saya pernah nyeletuk begitu. Jaden, Dedi gak usah jadi perwira. Pokoknya diizinkan masuk, udah gak punya rumah di pinggir-pinggir gak apa-apa. Tapi itu logiknya kita. Manusia seringnya begitu gak? Udah deh Tuhan, gak punya rumah gak apa-apa. Gak jadi perwira kerajaan Allah, gak apa-apa. Yang penting aku diizinkan masuk. Kalau udah dengar suara kebenaran, kau hidup dalam kebenaran. Pilihannya satu, jadi perwira atau terbuang dari hadirat Allah. Amin. Pilihannya cuma itu. Gak bisa. Kalau cita-citamu jadi Pak RT di situ boleh. Gak apa-apa. Maka selagi ada kesempatan, selagi ada hidup yang masih bisa kita lakukan untuk memuliakan Allah, maka tenggelamlah di dalam Dia. Kau harus bisa menikmati Allah itu utuh, saudaraku. Kau harus bisa menikmati Dia utuh. Semakin hari semakin berkualitas. Terus. Ini loh, ini tempat Anda semakin boom sama Tuhan. Ini. Itu semakin berkualitas, semakin permanen, terus. Sampai aku lakuin ini berguna gak ya buat Tuhan? Sampai di titik itu. Dulu kan gak mikir tuh. Sekarang kita mulai mikir, aku lakuin ini berguna gak? Aku nyimpen sakit hati berguna gak? Aku nyimpen dendam berguna gak? Aku nyimpen kebencian berguna gak? Aku kejar semua dunia ini dengan segala kenikmatannya berguna gak? Atau aku mengejar Tuhan mulai hari ini? Itu saudaraku, semakin kau di dalam problematika hidup, kau menikmati Tuhan. Saya mau ingatkan bahwa engkau dan saya punya tanggung jawab hidup yang tidak mudah. Tapi semuanya itu Tuhan tidak memaksa. Kita punya kebebasan. Di dalam setiap polemik hidup, di dalam setiap keadaan hidup, kau pilih Tuhan atau kau pilih untuk menyenangkan dirimu dan dunia. Itu Tuhan tidak paksa. Kalau engkau masih mau-maumu sendiri, terserah. Tapi saya mau mengingatkan, yang mengerikan itu adalah Tuhan itu lembut, saudaraku. Halo, Tuhan itu lembut. Dia tidak memaksa kita untuk melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Tetapi melalui setiap kebenaran yang disampaikan begini, Tuhan berbicara, nak, cintai aku lebih. Mumpung kau masih punya kesempatan, mumpung kau masih punya waktu, berikan hatimu, berikan cintamu yang pecah untuk aku. Siapa yang mau berjuang bersama? Angkat tangan. Berikan tepuk tangan, yuk bangkit berdiri.